Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Nurul Fadilah, dan ada teman saya yaitu Mas Farhan serta Mas Abi Praya. Di sini kami akan menerangkan mengenai sumber dan hukum mempelajari ilmu mantik serta problematika kajian ilmu mantik. Next. Baik, bisa dilanjutkan Mas Abi. Baik, di sini pengambilan ilmu mantik. Secara etimologis, istimdad adalah sumber pengambilan sesuatu. Adapun secara terminologi, istimdad mengandung pengertian suatu sebutan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi sumber atau dasar pengambilan disiplin ilmu. Sumber pengambilan ilmu mantik adalah akal, yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan potensi akal itu, manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Bahkan karena akal inilah manusia diberi beban untuk memikul hidayah din al-Islam. Kemudian macam-macam hidayah. Di sini ada hidayah ghoriza. Hidayah jenis ini diberikan Allah kepada manusia dan kepada makhluk lainnya. Yang kedua, hidayah hawasi atau penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Hidayah ini diberikan kepada manusia dan makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga ada hidayah akal atau penalaran. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia, malaikat, dan jin. Kemudian yang keempat ada hidayah din al-Islam atau agama Islam. Hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan jin. Kemudian yang kelima ada hidayah taufik atau kemampuan untuk mencocokkan perilaku dengan hidayah yang keempat. Yaitu hidayah ini diberikan Allah kepada manusia dan jin berupa daya ikhtiar. Kemudian dilanjut oleh Mas Farhan. Hukum mempelajari ilmu mantik. Salah satu ciri ilmu keislaman adalah adanya penjelasan mengenai hukum mempelajari suatu disiplin ilmu. Para ulama sepakat bahwa hukum mempelajari ilmu mantik Islam sama dengan mempelajari ilmu keislaman lainnya. Sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, adapun mengenai hukum mempelajari ilmu mantik sebagai berikut. 1. Kelompok Ibnu Salah dan Imam Abu Zakaria Yahya Al-Nawawi berpendapat bahwa hukum mempelajarinya adalah haram. 2. Sebagian kelompok Sunni dan Sufi seperti Sukrawardi menganggapnya haram, bahkan menentang dan memeranginya. 3. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum mempelajari ilmu mantik adalah wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban yang dapat diwakilkan. Tidak setiap orang mesti mempelajarinya. 4. Kelompok Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mempelajarinya diperbolehkan dengan catatan orang yang mempelajarinya cerdas, dikaitkan dalam upaya memperdalam Al-Quran dan Al-Sunnah serta mempertahankan keduanya dari serangan pemikiran yang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah dan dalam upaya mencari kebenaran. Next. Problematika kajian ilmu mantik. Secara etimologis, masail adalah jamak dari masalah yang artinya problem atau persoalan
Adapun secara terminologi, pengertian masail adalah sebagai berikut. Problematika adalah keputusan yang dicari dalam suatu disiplin ilmu. Adapun yang menjadi objeknya adalah objek ilmu, sifat esensial ilmu, atau susunan kaidah-kaidah, sedangkan yang menjadi subjeknya adalah perkara-perkara bagian luar yang melekat pada esensi persoalan ilmu. Selanjutnya bisa dilanjut, Mbak Aisyah. Baik, akan saya lanjutkan. Sedangkan menurut Al-Darwis, yaitu problematika kajian mantik adalah keputusan-keputusan penalaran yang dikaji dalam proses pemahaman, objek nalar, kias, atau silogisme, dan sesuatu yang dibuktikan oleh mantik. Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi problematika ilmu mantik, yaitu yang pertama pengkajian terhadap pengertian, yang kedua pengkajian terhadap keputusan, yang ketiga pengkajian terhadap penuturan, dan yang keempat pengkajian terhadap pembuktian kebenaran penalaran. Sekian dari presentasi kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.